Kita pulang ke rumah, di saat rasa malas itu menghantui kita, tak ada yang mengajaknya, maka sekian ibadah sunnah terlewatkan oleh kita. Maka kenapa kita bersyukur di pagi ini? Karena kita masih ditetapkan oleh Allah untuk berada di pesantren, untuk terus menempah diri, mempersiapkan menghadapi tantangan yang lebih berat dari setelah dari pesantren ini. Bersyukur kita kepada Allah di saat kita masih dijaga berada di pesantren, karena berada di pesantren bukan hanya sekedar keinginan kita, bukan hanya sekedar keinginan orang tua, tapi juga kadangkala kita berada di pesantren itu berkaitan dengan kedisiplinan yang ada di dalam pesantren itu sendiri. Maka bersyukurlah nak, walaupun tertatih-tatih melangkahkan kaki ke masjid dengan ngantuknya yang menyertainya, la azidannakum. Bersyukur kita kepada Allah atas karunia-Nya. Di subuh yang penuh berkah ini kita dipilih menjadi salah seorang yang duduk dalam Raudhatun min Riyadil Jannah, yang diberi kesempatan berada di taman-taman surga dunia. Karena kalau saya cek di laporan security, ada beberapa saudara kita izin pulang dikarenakan sakit dan lain sebagainya. Saya yakin, dan kita pun kemungkinan sama keyakinan itu, bahwa ibadah kita di saat berada di rumah dengan ibadah kita saat berada di masjid akan merasa berbeda, betul? Rasa-rasanya saat kita berada di pesantren, iman kita itu senantiasa memuncak dan terus naik. Walaupun dalam kondisi rasa itu hebat. Kemudian, ini jelas sudah? Mulai daripada awal masuk, jangan remehkan melangkah kaki kanan sambil berdoa. Allahumma ftahli abwaba rahmatika, karena kadang-kala nak kita sudah masuk dalam masjid belum tentu kita bisa beribadah dengan baik, betul? Kayak sekarang ini nak, majelis ilmu Raudhatun min Riyadil Jannah, tapi mesti begitu pun tak semua orang diberi oleh Allah karunia untuk bisa mendengarkan nasihat secara totalitas, betul? Hanya orang-orang yang dirahmatilah kemudian bisa mendengarkan tausiah itu dengan totalitas. Adapun orang yang kemudian diberi ngantuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ini boleh jadi rahmat itu terkurangi. Dan yang tak bisa ikut sama sekali karena mungkin ada hajat yang lain, imma karena ke kamar mandi, ini tentunya rahmat sudah dicabut sama sekali dari majelis ilmu. Jika ini pola pandang kita, maka kita termasuk orang yang nantinya akan rakus dalam kebaikan. Jika kita sudah masuk orang-orang yang rakus dalam kebaikan, maka yakinlah dia akan ada perubahan dalam kehidupannya, betul? Karena saya banggakan, saya muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, bagi bagian ibadah, ya, bagian ibadah, Ustaz ingin antum membuat regulasi yang pasti dan baik. Apa? Siapa yang menjadi imam di depan, upayakan ada satu atau dua setidaknya yang standby siap-siap di belakang ini yang setara dengan imam. Ya. Atau jika seandainya tidak ada yang ditunjuk,
Kemudian siapa yang ditakdirkan oleh Allah berada di belakang imam, maka orang yang belakang imam ini mesti siap siaga untuk menggantikan imam jika imam dalam melaksanakan sholatnya nantinya ada kendala. Ada kendala. Dialah yang kemudian mengambil posisi menjadi imam di saat imam kemudian mengundurkan diri jadi imam dikarenakan sesuatu dan lain hal. Imam misalnya